Guyonan. Wah. Di kota Baghdad yang gemerlap dan penuh kejutan, hiduplah seorang tokoh yang sangat terkenal akan kecerdasannya yang luar biasa. Meskipun kelakuannya yang kerap bikin geleng-geleng kepala. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di taman istana, ditemani secangkir kopi panas dan sepotong roti hangat. Wajahnya terlihat bosan. Ia telah membaca semua puisi pagi, mendengarkan semua cerita dayang, dan menonton pertunjukan musik semalaman. Tapi hati sang raja masih tetap jenuh. Sepertinya aku butuh hiburan yang baru, gumamnya. Tiba-tiba ia terlintas akan seorang yang tak pernah gagal menghiburnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Panggilkan aku Abu Nawas ke istana, perintah sang raja kepada pengawal. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas dengan langkah santai, memakai sorban miring dan senyuman lebar seakan dunia ini hanya permainan. Salam sejahtera tuanku yang agung dan cemerlang seperti matahari di pagi hari, sapa Abu Nawas dengan gaya lebaynya yang khas. Sudahlah Abu Nawas, aku sudah tahu kau sedang ingin sesuatu, kata raja setengah tertawa. Tapi kali ini aku yang punya tantangan untukmu. Dengan senang hati tuanku, asal jangan menyuruh hamba menyulap kuda menjadi unta atau mencuci sungai dengan sabun. Raja tersenyum licik. Tidak, aku hanya ingin kau memasak seekor ayam. Ah, itu mudah Paduka. Kalau cuma itu, hamba bisa melakukannya sambil berdiri satu kaki. Tunggu dulu, potong sang raja. Masaklah ayam itu tanpa api. Abu Nawas langsung terdiam, mulutnya menganga seperti pintu yang lupa dikunci. Tanpa api tuanku. Iya, tidak boleh menggunakan api, tungku, arang, sinar matahari, atau alat panas apapun. Tapi ayam itu harus matang. Mengerti? Abu Nawas berpikir keras. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri, seakan mencari jawaban di semak-semak istana. Baiklah tuanku, tapi hamba butuh waktu 1 hari. Izinkan hamba menggunakan taman belakang istana. Silahkan, jawab sang raja. Besok aku akan datang untuk melihat hasilnya. Raja bersama para menteri, penasehat, juru masak, bahkan tukang lawak istana langsung menuju istana. Semua penasaran atas apa yang akan diperbuat oleh si Abu Nawas yang satu ini. Di taman itu mereka melihat pemandangan yang sungguh aneh. Seekor ayam mentah tergantung di cabang pohon dengan benang panjang. Di bawahnya hanya ada batu besar, tak ada api, tak ada asap, bahkan tungku pun tidak. Sementara Abu Nawas duduk santai di atas tikar sambil menyeruput kopi dan membaca buku. Abu Nawas, seru raja, ini yang namanya memasak.
Iya tuanku, hamba sedang memasak. Lalu di mana apinya? Tidak ada tuanku. Bagaimana ayam ini bisa matang? Abu Nawas meletakkan cangkirnya dengan penuh elegan. Lantas ia berdiri dan berkata, "Paduka Raja yang bijaksana, hamba cuma meniru metode para menteri dan pejabat istana dalam menangani masalah rakyat. Mereka menggantung persoalan begitu saja di udara, tidak disentuh, tidak diusahakan, tapi berharap masalah itu selesai sendiri." Para menteri saling melirik, beberapa mengangguk pelan, beberapa pura-pura mengamati semut berlarian. "Jadi ayam ini adalah perumpamaan?" tanya raja sambil menahan tawa. "Benar tuanku, seperti janji-janji manis yang digantung tanpa aksi yang nyata. Ayam ini akan matang ketika rakyat sudah lupa kelaparan." Tawa pun pecah seketika. Sang raja sampai menyeka air matanya sendiri karena terlalu banyak tertawa. "Abu Nawas, sungguh kau memasak hati dan pikiran kami hari ini. Ayammu mungkin belum matang, tapi kau berhasil menghangatkan hati kami." Sebagai hadiah, sang raja memberinya seekor ayam panggang utuh yang kali ini benar-benar dimasak dengan api dan sekantong emas. Kadang kita terlalu sibuk menggantung masalah tanpa menyelesaikannya, dan seringkali yang dibutuhkan bukan solusi rumit, tapi keberanian untuk bertindak, bukan sekedar menggantung ayam di udara. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.